dua bagian telinga. Apa? Warna apa? Nah, perhatikan ke layar Bu. Kecil aja Bu, karena nanti telinganya kita akan tekan dan itu akan menyesuaikan bentuk telinganya. Jadi jangan terlalu besar, karena ini kupingnya atau telinganya telinga burung hantu, bukan gajah, ya Bu. Oke. Jangan besar-besar. Caranya sama, bikin bulatan dulu, lalu dibikin lancip ujungnya. Ujungnya harus lancip. Nah Ibu kalau masih nempel jangan pakai lem ya. Oh ada yang ngikutin juga nggak apa-apa. Kalau nggak nempel aja Bu, ya pakai lem itu kalau nggak nempel aja. Nah jadinya seperti ini Bu, tidak terlalu besar. Jadi ambil sedikit aja Bu, bikin dua bagian. Ujungnya harus lancip. Kalau sudah ditekan Bu ya, ditekan, jangan ditaruh aja, ditekan. Nah kalau mudahnya itu tekan pakai jempol Bu, nanti dia langsung ngebentuk, ya. Nah kalau telinga tidak perlu pakai motif ya. Jarang-jarang loh Bapak gurunya bagus. Jadi semua tempat kita berjalan Bapak ada bagus di sini. Tadi di belakang juga bagus, luar biasa. Oke. Ayo 30 orang pilih yang bagus-bagus ini. Ayo ada kupingnya yang besar. Yang tadi foto jangan lupa tag Instagramnya Gribble. Ada kan main Instagram, nggak mungkin ibu guru nggak main Instagram. IG-nya Gribble_ID. Di tag aja, ini lagi workshop guru jebrek, nah boleh. Sekalian sekolahnya boleh, kecamatan boleh kan. Mau nanti saya minta tim saya repost sekalian yang promo sekolahnya. Oke, ada kuping yang besar apa-apa. Biar dengarnya tuh lebih tajam Bu ya. Sudah Bu? Telinganya. Bahagia, kita juga bahagia. Pikir. Anak ganteng ya pastinya kalau mungkin. Gak apa-apa jumlah Ayo azan. bagus-bagusan, nanti dapat hadiah Bu. Kita ambil 30 terbaik. Menutupi wajahnya ya. Jadi jangan takut besar kepala, jangan. Karena dibutuhkan juga Bu besar kepala. Nah kalau sudah bikin bulat, nanti Ibu dibikin seperti oval sedikit ya, dibentuk oval sedikit, jangan bulat-bulat banget ya. Nih perhatikan ke layar Bu. Sudah Bu bikin bulat? Nih, agak oval sedikit seperti bentuk aslinya. Nah, cara menekannya nih, kadang-kadang tadi ada yang salah. Masih ada yang pakai jari. Pakai bagian yang dekat jempol, ya telapak tangan, tapi yang bagian jempol ya Bu, bawahnya. Jadi tekan. Tekan aja Bu sampai gambarnya itu menutupi. Jadi jauh belum menutupi, Ibu jangan lepas dulu. Nah kalau sudah nanti tinggal diratakan saja. Bisa Bu? Ya coba Bu. Nah perhatikan Bu, kadang-kadang ada yang meratakan pakai ujung jari. Jangan Bu, nanti wajahnya jadi penyok-penyok. Jadi gepeng. Kalau yang jadinya gepeng berarti kelainya kurang. Pokoknya kalau saya seperti
bilang, ketika bunda udah buat buletan, bunda mau pas jangan langsung taruh di kertas. Biasanya kan pasti udah lengket, kalau di kertas itu udah bisa dikopek, udah nggak bisa coba, pasti ketinggalan ya kan. Makanya kalau di saya pasti saya kasih, ini masih di kekecilan nih, kalau di gepeng saya tambahin lagi klaynya, dipasin dulu. Nah ini udah cukup, baru taruh, baru tekan. Ingat tekannya jangan seperti marah sama bapak nggak kasih uang belanja. Marah-marah. Wah ini yang gepeng, kalau yang gemoy bagus, ini gemoy sekali, luar biasa. Oke, nah bagus kan Bu? Kalau ikutin hasilnya udah lihat kan? Bagus kan hasil sendiri? Nah itu ya, bagus. Bagusin ya deh, sendiri. Buat dulu kanan kirinya nak sama besar, karena kayak kemarin ada bikin matanya gede sebelah. Iya, jadi jajamin harga Bu. Atau kegedean. Apaan tuh? Sama yang udah buat, misalnya ini matanya saya pasin di kepalanya pas nggak? Oh pas nih, proporsional sama mukanya. Jadi gini, kalau wajahnya sebesar itu nggak mungkin ya, tergantung nih. Bunda bilang saya mau bikin matanya yang belok, coba pas nggak? Bagus nggak? Kalau bagus boleh. Bagi saya ukuran mata itu nggak masalah, tapi proporsionalnya. Selera Bu ya, mau bikin mata besar boleh. Ya hasilnya indah nggak? Benar nggak Kak? Iya Dulu. Nah lihat ini. Nah kalau sudah bulat, Ibu ukur dulu kanan kiri udah sama belum. Kalau sudah taruh, lalu ditekan, jangan ditaruh aja nanti hasilnya melotot ya. Mentang-mentang burung hantu harus melotot ya. Gepeng sedikit, jadi tekan sedikit saja. Tekan sedikit, makanya jangan terlalu besar Bu putihnya. Kalau Ibu besar terus ditekan, yang ada matanya benar-benar melotot. Sudah Bu, kanan kirinya sama. Nah kan pada ketawa sendiri kan. Ini matanya. dari semua tempat ya Kak Fendi ya, hampir rata-rata matanya ya. Matanya Mbak. Yang lucu-lucu matanya, beneran bentuknya lucu. Bu kurang tekan matanya. Sebelum ditempel matanya, Tekan. udah pasin dulu. Oh sudah cukup nih, atau nanti lah kegedean Ini bagi matanya dua, ya kan. jangan Itu nanti isinya kepala mata semua Bun. Ada yang lagi dipandang ada. Bagi dua, kecil bagi dua. Proporsional oke. Kalau matanya belok itu sepolongannya aja. Kecil aja Bu warna birunya, jangan lebih besar dari putihnya. Nah imut, oke. Sudah? Belum. Kalau yang putihnya segede gaban, ya kan, birunya agak gede dikit, jangan terlalu kecil, sipit Bun. Sipit. Coba saya mulai. Kemarin beneran Bun, hampir rata-rata ibu guru buat matanya di semua tempat. Nah itu mata ini lumayan nih, bagus nih bikin buletannya. Putihnya matanya ada yang dempet, ada yang mencar ya. Mencarnya jauh banget dari. Oke boleh, iya. Kayak donat ya Bun. Nah Ibu kalau biasa bikin nastar itu atasnya kasih cengkeh kan Bu. Nah itu sama Bu, atasnya dikasih. Coba Bu yang sudah matanya mana yang birunya? Ada yang pakai warna hijau nggak? Biru semua. Oke, wah bagus. Oke, ya masih proporsional ya Bun. Nah, sip. Ya, Ya kasih lihat nih ya. ini matanya. Dengan porsi wajahnya seperti itu dikasih, kalau anak bilangnya itu, padahal kita bilangnya paruh, ya kan? Paruhnya itu sesuai nggak, udah pas belum? Nah, Kalau lihat dulu. kegedean, comot keluar, kekecilan tambahin lagi, seperti itu aja. Pakai warna merah. Matanya pakai merah. Ditempelnya bukan tidur. Coba kain Nur, coba dulu tuh, kelihatan dah. Bener Bu. Ini benar-benar burung hantu nakutin. Pakai warna merah. Nih. Bagus. Jadi ditempelnya lancip ya Bun, idulnya paruhnya
ujung ke depan. Caranya sama seperti buat telinga Bu. Bikin bulatan dulu. Bikin bulatan, terus dilancipkan seperti ujungnya ini. dilancipkan. Ayo. Miringin sekali lagi kayak mau biar kasih lihat. Coba. Tuh. Cara menempelnya itu bagian antara kanan dan kirinya ya, matanya Bu. Untuk paruhnya. Jangan di atas mata ya. Jangan ada yang salah. Coba Dipas-pasin, jangan kekecilan, jangan kegedean. Tapi kalau misalnya ini cakep kok, kalau seperti ini silakan. betul. Cuma mancungnya agak ke bawah Bu. Kalau lurus Pinocchio. Dibikin agak lancip, harusnya jadi kayak kecil sekali. Miringin kayak itu, kayaknya harus miringin sedikit deh kayak itu biar kelihatan. Lekukan mancungnya agak ke bawah Bu. Oke, cukup. Ya, cukup. Ya. Ada yang bikin lancip banget ya. Oke, cukup. Mancung banget. Emang sengaja Mancung lah, dari Arab lumayan. Saudi. Gak apa-apa. Mancung lumayan. Ada yang bikin gepeng Bu? Ada. Bengkok di antara mata. Udah Bu, apapun bentuknya, mau gepeng, mau mancung, dan kayak itu ambil sedikit banget. Ini bisa dibagi dua Bu. Ini bisa dibagi dua. Karena nanti caranya sama kayak bikin telinga, ya. Dia akan ditekan, akan menyesuaikan gambarnya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Langsung dibagi dua bagian. Karena kita akan kerjakan daun yang atasnya dulu. Ada dua. Masih pakai satu warna hijau. Nah, perhatikan Bu, untuk lancipnya atau runcingnya itu tempelkan di ujung daun, sesuaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tinggal ditekan, dia akan menyesuaikan gambarnya. Kalau simpelnya kayak itu biasa tekan pakai jempol, jadi dia langsung merata. Nah, jadi langsung kan Bu, ngikutin gambarnya. Kalau Ibu pakai ujung jari, lama nanti. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ditempel, jangan lupa langsung dibuat motif daun. Pakai yang bentuknya pisau alatnya. Masih ingat Bu motif daun tadi? Ya, tengahnya dikasih garis dulu, baru sisi kanan kirinya digaris. Badan burungnya jadi tulang ikan. Ukurannya sama. Nah, hijau dengan kuning. Kita akan buat daun muda Bu. Ya. Maksudnya daunnya lebih muda gitu. Sudah Bu? Kalau sudah campur Bu, bejek-bejek lagi Bu. Sampai berubah warna.
hijau dengan kuning. Komposisi warnanya sama. Hijau dengan kuning. Kayaknya kebanyakan. Daunnya bagus-bagus nih. Bisa. Saya belum bawa di sana. Sudah berubah warna, Bu? Sudah. Warnanya lebih muda. Karena semua di sini muda-muda semua, Bu. Kita bikin muda. Bagi dua bagian lagi, Bu. Caranya sama ya, Bu. Seperti membuat daun sebelumnya. Ingat, ujungnya harus Lancip atau runcing. Kalau sudah ditempel, langsung buat motifnya. Karena nanti kalau sudah kering, susah untuk buat motifnya, hasilnya akan pecah nanti, Bu. Betul, masih hijau tapi ada toskanya. Nah, kalau ibu perhatikan ke layar, kayu flu ini akan dibagi 4, Bu. Kecil kan, Bu, ya? Nah, jadi jangan terlalu besar. Karena nanti kalau ibu tekan, itu dia akan melebar sendiri kok, sesuai dengan daunnya. Bagi 4 langsung. Nggak perlu pakai timbangan, Bu, diukur aja sih. Kira-kira aja. Ya kegedean kayaknya kebanyakan. Harus istirahat lah. Nah, kalau ada tadi ada claynya yang agak kering yang sudah kebuka lama, bisa kasih air sedikit lalu diuleni lagi, Bu. Nanti dia lunak lagi. Jadi pas nanti kayak tadi saya lihat ada sisanya, Bunda taruh di luar aja. Nah, kalau pas Bunda pegang kok agak keras ya, tambahin air sedikit, dibejek lagi atau diremas. Diuleni tuh kalau itu bahasa bikin kuenya ya uleni, kalau saya mah dibejek tuh. Bahasa dapurnya diuleni. Ya, langsung bagi 4. Nah, tengahnya dikasih jarak, Bu. Jadi antara kedua daunnya jangan menempel. Karena nanti kita akan bikin tangkainya. Tidak. Hijau ini ngegorolan kemana? Mau murid elama ini sok ngelempar-lempar untuk bisa teh. Udah weh beres, Bu. Iya. Capek, Bu. Capek, Bu, udah aja. So, eta kesabaran. Nah, bingung beda.
satu Bu. Tanggungnya iya. Lihat. Kedua di mana? Dikasih jarak di bagian tengahnya untuk nanti batang dari kembangnya. Kalau daunnya sudah selesai, nanti kita akan buat batang pohon sama rantingnya. Di bagian tengahnya pakai alat untuk memisahkan daun yang satu dengan yang lainnya. Yang sudah terlanjur nempel Bu bisa dipisahkan pakai bentuk pisau. Sudah Bu? Iya Bu ya. Sekalian nyambi, kalau yang sudah tinggal. Jadi kalau nanti clay yang ini habis, minta ke sebelahnya dulu aja Bu ya. Hijau dengan merah. Merah. Ukuran sama besar, jadi agak banyak. Boleh. Kita akan buat ranting di bagian kaki, yang dekat kaki itu yang dekat burungnya, sama nanti yang bagian batangnya, maupun yang bagian kembangnya kita akan buat pakai warna coklat, hijau dan merah. Langsung saja. Ambil yang banyak kan Bu. Ya, merahnya setengah kalau perlu. Merahnya setengah, hijaunya setengah. Kalau di kami, misalnya ini, untuk batang pohon mau langsung disambung sekaligus, boleh. Itu akan lebih bagus, tinggal nanti dikasih ukiran atau motif. Motifnya bisa dikasih motif. Tapi kalau ada beberapa guru tuh kayak kemarin, Kak saya tuh, karena kan dia bikin udah kepalang tanggung sama dia disambung aja. Sebenarnya juga nggak masalah, karena kan balik lagi batang pohon mulus nggak Bun? Nggak. Jadi mau disambung kalau sudah kepalang tanggung nggak apa-apa, tapi nanti motifnya itu nggak terlalu jelas jadinya. Kalau disambung berarti kayak pohon roboh Bu. Jadi disambung lagi. Kalau bagusnya jadi sekali lagi saran kami buat langsung sekaligus. Tapi kalau misalnya sudah kepalang tanggung mereka, saya kasih sambungan aja deh nggak apa. Sudah berubah warna Bu? Sudah. Jadi warna apa? Coklat. Nah, coklat ini bisa digunakan untuk batang, ranting. Kalau sudah bikin bulatan, lalu bikin seperti cacing, tapi ujungnya harus lancip. Coba. Nanti cara ini bisa untuk tadi kayak tadi nih, ranting bisa, cacing bisa, semak-semak bisa. Kalau semak-semak Ya, mati. hijau. Caranya sama. Bikin, terus dibikin lancip seperti ini tuh. Kelihatan Bun? Nanti bikin semak-semak bisa seperti itu. Apa ilalang lah ya bahasanya. Nah, model seperti itu. Ingat, lihat daunnya. Kalau daunnya sesuai gak? Kadang ada yang buat rantingnya tuh gede, jadi nutupin kadang-kadang. Enggak, kecil saja. Pokoknya dia harus lancip. Ujung lancipnya dari ujung daun, letakannya Bu. Untuk rantingnya ke atas dulu ya.
yang kedua, atas tapi yang bagian kedua dulu. Bisa lihat ke layar rantingnya, bagian atas tapi yang kedua dulu. Cukup sampai ranting aja, jangan sampai lewati batang ya. Ujungnya harus lancip, Bu. Ini biar indah, kelihatannya lebih indah. Ya, lancip ditempel. Ingat ya Bun, nanti cara ini mau buat cacing, mau buat ranting, ilalang atau semak-semak itu bisa. Nanti dikasih contoh. Kalau buat semak-semaknya nanti seperti apa? Oke. Nah, untuk ranting yang atas agak panjang ya, harus melewati ranting yang bawahnya, yang tadi pertama dibuat, sampai ke batang pohonnya. Caranya sama, bikin bulatan dulu. Harus ingat Bu ya, apapun Ibu buat bentuknya, pertama kali harus bikin tidak langsung bisa bentuk Bu, harus bikin bulat dulu, itu dasarnya. Ranting yang atas lebih panjang sampai ke batang pohonnya. Harus kena di ranting bawah Bu ya, jadi dia libat. Ada yang kesulitan Bu bikin ranting? Bisa semua Bu? Oke, besok berarti yang bisa ganti kain dulu Ibu ya. Wih, pinter dong. Yang di belakang sudah Bu? Sudah Bu? Oke. Apa Bu? Kurang jelas Bu. Oh udah, tapi acak-acakan. Nggak apa-apa Bu, namanya belajar. Oke, next Bu, bikin ranting yang bawah lanjut ya. Bisa lihat ke layar, tapi ranting yang bawah yang kedua dulu ya. Yang kedua dulu. Caranya sama. Nah nanti untuk ranting yang atasnya ya, itu dari ujung daun sampai melewati ekor perut ya, dan sampai ke batang pohon. Jadi harus panjang dari ujung daun, harus melewati antara ekor perutnya sampai ke batang. Jadi tidak boleh ada sambungan di sini, biar rapi. Jadi kalau sebelum ditempel, biasanya itu kalau kayak itu diukur dulu Bu. Udah jadi nih, panjang kan? Diukur dulu, kira-kira sampai nggak ke batang pohonnya. Jadi jangan ditempel dulu, Ibu ukur dulu. Nah ini kayak itu masih proses. Nah, bisa lihat ke layar Bu. Nah, jadi harus diukur dulu. Kira-kira sampai nggak dari ujung daun melewati perut sama ekornya. Nanti untuk rantingnya ditaruh di antara ekor dan perutnya. Perhatikan cara menempelnya. Kalau sudah lebih seperti itu, biasa sama Ibu akan dipotong. Bagian atasnya kayak itu nggak ketutupan. Iya, ditumpuk.
Jadi tadi kan ada yang tanya tuh, Kak kakinya nggak ada. Ya nanti kita butuh rantingnya dulu, ya kan? Baru nanti kakinya ditaruh di atas ranting, gitu. Nah, jadi dia melewati dulu, kakinya hilang nggak apa-apa Bu. Nanti dia numbuh lagi. Nah seperti ini. Tuh. Ini kain dulu langsung kau ambil lemnya, tempel di bagian kertas. Ya ini bagi yang tidak nempel ya, karena misalnya coklatnya kelamaan ya, kalau nggak nempel bisa diuleni lagi pakai air atau pakai lem. Yang sudah Bu, rantingnya langsung bikin batang atau apa? Buat batang pohonnya, tinggal batangnya. Oh iya, batang pohonnya langsung. Motifnya bebas ya Kak. Motifnya bebas. Itu nah kayak itu pakai motif yang model kayak pemotongnya kayak segitiga, itu bergerigi. Jadi nanti motifnya itu boleh. Atau mau motif yang apa, Bu Guru buat aja yang lain boleh. Lihat ya, ini juga sama. Jangan sampai rantingnya kegedean. Nanti kalau kegedean pas nempelin kakinya, itu kakinya lebih gede gitu. Beneran. Rantingnya kegedean tuh. Otomatis motif kakinya harus motif batangnya. Makanya dipasin ya Bun. Nah kayak gini proporsional, ini beberapa proporsional. Oke, bagus. Jadi diusahakan untuk lewatin. Ya. Oke, ini rata-rata proporsional. Nah coklatnya sisain dikit Bu. Coklatnya sisain sedikit untuk tangkai bunganya ya. Coklatnya sisain sedikit untuk tangkai bunga. Nah kalau sudah disisain sedikit, bikin batang pohonnya. Dari ujung kertas sampai dia tinggal di apa? Dilinting-linting Bu ya. Nanti dia akan bentuk sendiri. Diukur Bu, diukur kira-kira sampai nggak ujung kertas sampai garisnya. Nanti sisi bagian kertasnya ini harus rata ya Bu ya. Jadi diratakan. Nih harus habis Bu. Kertasnya harus habis nih sisinya. Jadi nanti sudah ditempel diratakan. Bisa Bu bikin batangnya. Nah kalau sudah ditempel, dikasih motif. Yang kurang bisa bikin lagi Bu. Masih ada kan Bu? Ya kalau sudah nggak ada minta ke sebelahnya. Motif bebas. Jadi sisi kertasnya itu harus kena clay Bu ya. Jadi harus habis di sininya nih bagiannya. Yang masih ada putih-putih bisa diratain lagi. Ya pas. Boleh dikasih motif Bu. Motifnya bebas. Yang sudah bikin batang pohon, coklatnya gampang kok, tinggal garis lurus saja seperti lidi. Tidak perlu tebal-tebal, kecil aja. Nanti setelah itu kita akan bikin